Tahu nih anak menukar, jualan apa nih? Oh, ada ya apa aja nih? Ulun bungkus lah 50 lah. Kesana cari di kantor ah BMT. Ulun pilih BMT. Apa tuh yuk? BMT Kuba Sejahtera 068. Nah di situ tuh wadah kesan menabung, pembiayaan, pinjaman. Nah apalagi ada produk hanyar wadah kami tuh bisa kredit motor. Nah, mau lah Pian. Nah persyaratannya Pian hendak apa dulu nih, pinjaman kan menabung kah? Menabung nggak ya Pak? Nah kalau menabung tuh syaratnya Pian pakai kakak dengan nomor HP. Jadi karena ulun daftarkan. Keuntungannya apa menabung di situ? Nah kalau keuntungannya Pian di sini, mohon maaf Pian nyewa lah di sini Cil. Menyewa lah lapak nih. Aku dan aku kamu ini. Oh aku anak ya. Oh apalagi Pian yang banyak duit nih, kalau Pian deposita wadah ulun. Iya. Minat jangan anak menabung, tapi keuntungannya apa di situ? Keuntungannya pertama tuh sistem nabungnya tuh diantar jemput. Jadi Pian kada uyuh kesana kemari, ulun ya kesini. Ada bagi hasilnya betul? Ada bagi hasilnya. Habis itu kerida biaya adminnya, kerida pajaknya. Nyaman banget. Karena kalau misalkan Pian sudah menabung, jangan lupa tawar ke kawalan di pasar nih lah. Jadi kan aku cari kawan gue yang nyaman yang menabung. Iya, mana am kakak Pian tadi ada nomor HP. Kalau minjam situ tuh aman lah. Pian pinjam gak menabung lah. Kalau nabung di situ tuh aman lah. Aman, insya Allah aman. Karena kami ini amanah. Kami ini amanah orang ya insya Allah jelai. Kalau di wadah kami ini insya Allah terhindar dari yang namanya riba tuh. Ya, kenapa terhindar dari riba? Arah usaha BNT itu apa kok bisa memponis tidak mengandung riba karena ceritanya tidak. Itu menabung dari kamu kan terhindar dari riba. Nah, kita bisa mengatakan dari terhindar riba. Karena proses-proses kami di situ tuh menggunakan akad Cil. Misalkan Pian pinjaman duit itu tergantung dari Pian minjam duit di sana apa. Kalau misalkan Pian hendak nukar barang, mending Pian masuknya ke pembiayaan. Jadi akadnya tuh beda lagi. Atau Pian ada juga nih program di Pro Ibu namanya. Nah jangan lupa kawalan lah. Jadi Pian harus 4 tuh, pinjaman, menabung, Pro Ibu. Nah. Kayak biasanya di lapangan agak kritis biar BO-nya tuh lebih hebat lagi skill bernegosiasinya harus puas. Kalau pinjaman kan kena hitam jual. Nah kalau pinjaman Pian harus nabung dulu lawan ulun. Karena ulun kenalkan dengan kawan ulun yang pinjaman. Berarti di koperasi itu simpan pinjam lah. Iya, simpan pinjam dan pembiayaan Cil satu lagi. Jangan tertinggal lah. Itu bedanya kami dengan yang lain. Nah, ya cukup kita kasih puas. Jadi luar biasa. Sedikit koreksi datang pertama ke tempat anggota itu perkenalkan diri kita dulu. Kita dari lembaga mana? Kalau bisa Pak Hanif mumpung momen ini tolong di prioritaskan untuk ID card kawan-kawan di lapangan itu sangat penting untuk saat ini. ID card, mungkin brosur-brosur penawaran bisa untuk support tim-tim kita di lapangan. Kira-kira perlu ya ID card-nya. Nah, jadi perlu segera di support, dikonsumsikan kalau budgetnya saya kira tidak terlalu mahal. Yang kedua, memang seorang marketing itu harus pintar bersilat lidah.
Tidak boleh marketing itu diam terus ditanya menerawang. Pokoknya sedikit-sedikit rambut tidak apa-apa juga. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting terkesan kita itu seseorang yang profesional. Berbicara kita, gaya bahasa kita, tekstur berbicara kita, gerak tubuh kita itu sangat meyakinkan customer, anggota-anggota masyarakat di lapangan. Nah, peran yang kedua, saya minta tolong yang agak sangar Pak Wandoyo lah. Pak Wandoyo sebagai anggota, motornya mau ditarik, tidak mau bayar, motornya tidak mau ditarik, dan saya minta BO landingnya si Alfi. Silakan Alfi. Alfi bertugas datang ke Pak Wandoyo lagi. Pak Wandoyo ini karakternya keras, tidak mau ditagih, motornya juga tidak mau diserahkan atau barangnya tidak mau diserahkan. Silakan. Assalamualaikum Pak. Mau tanya ini Pak, ya, untuk masalah angsuran Bapak ini gimana ya Pak? Soalnya udah lewat dari tempo loh Pak. Ya Pak, jangan baru lah Pak, itu kan 2 bulan tuh udah lama itu Pak. Jadi gimana ini Pak? Soalnya saya ditekan juga sama orang kantor ini. Karena perjanjian prestasinya kan 3 bulan. Iya, terus 2 bulan. jadi gimana Pak? Nah, terus kamu mau apa? Jadi Bapak gimana ini pembayarannya? Soalnya kan udah 2 bulan nih jelasnya. Bapak, kira-kira kapan nih mau rencana bayarnya? Saya belum bisa memastikan. Nanti kalau sudah uang, saya pasti bayar. Tapi nanti kalau seandainya 3 bulan itu saya nggak bisa bayar, bisa kita rundingan lagi. Oke, berarti saya tunggu ya Pak ya. Oke. Tapi ingat, kan bilangnya anak lagi, anak apa mengeksekusi motor saya, palingnya kamu harus ada surat tugas. Oke Pak, nanti setelah 3 bulan nanti saya ke tempat Bapak lagi Pak ya. Nanti saya bawa surat tugas lah. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak. Nah ini saya dari TMT nih Pak. Kemarin kan Bapak kan pernah bilang nih setelah 3 bulan kan apa ada Ini aja, memang sudah pernah bandel nih karena apabila ini kan sudah 3 bulan nih, angsuran barang bayar nih. Nah, wah ini kan anak apa yang sampai ini? Kamu sudah 3 bulan ini. Ayo, anak yang sampai ke kasihnya apa? Oke Pak, ini kan sudah 3 bulan nih Pak, sesuai kita perjanjian kita kemarin. Di sini saya sudah bawa surat perintah dari kantor Pak. Nah, jadi gimana Pak? Ini karena sesuai perjanjian kita kemarin, ini saya mau tarik barang Pak, sesuai perjanjian kita. Silakan Bapak cek, Bapak lihat, Bapak cek. Ini surat tugas penarikan kendaraan. Tapi saya mau tanya sama kamu, ada nggak surat peringatan? Jadi Anda menarik. Karena Pak, harusnya minimal ada surat SP. Berarti kalau tinggal narik ke dia. Eksekusi ya ini. Oke Pak, ini kan sudah kita kemarin kan udah beri kita surat peringatan dari kantor Pak. Jadi gimana ini Pak untuk selanjutnya ini? Ya, Kalau mana suratnya? silakan Bapak cek. Ya, ini kan ketiga ya. Iya. Saya belum bisa bayar. Atau gimana? Karena sisa saya masih ada separuh nih. Tidak Pak. Itu barang kita tahan sementara Pak ya, bukan kita tarik langsung lunas. Jadi Bapak tetap wajib Bapak menyicil angsurannya. Iya. Berarti seandainya ini hari ini kendaraan sampai tarik, utang saya masih ada separuh.
Sisanya Bapak masih tetap nyicil Pak? Enggak, maksudnya seandainya saya tidak bisa membayar nanti saya. Iya. Terus kendaraan Anda tarik, Anda jual. Terus sisa dari kendaraan itu nanti kan lebih daripada sisa utang saya. Kalau ada lebih sisanya itu pasti kita kembalikan ke Bapak. Iya. Berarti BMT ini memang bagus sekali ya. Iya bagus. Jadi gimana Bapak? Bersedia atau tidak ini? Barangnya kita tahan sementara Pak. Terus Mas, terang aja. Saya tadi bermakan emosi. Karena apa? SP1, SP2 belum ada. Nah itu sampai SP2 sampai SP1. Ini ada karakter yang kayak gini. Untuk pembiayaan itu kenapa kita verifikasi, kita survei saat orang mau akad atau mau pinjam dengan kita atau mau ngambil barang dengan kita, disitulah inti dari sukses tidaknya suatu pembiayaan. Di situ kawan-kawan melihat kapasitasnya kayak apa, karakter orangnya kayak apa. Kalau kira-kira tidak bisa dibina, ngapain kita ambil yang kayak gitu? Artinya luas di sana, luas di luar sana. Pasar itu yang berpotensi menyerap produk-produk kita luas, sangat luas. Dan kita juga harus sadar di luar sana tidak hanya kita sendiri yang berusaha melakukan produk-produk kita. Banyak sekali kompetitor-kompetitor kita itu yang juga membekali orang-orang di lapangan itu dengan skill-skill bernegosiasi dengan macam-macam, sehingga kalau kita tidak mengupgrade diri kita, suatu saat jangan kaget kalau BMT 068 ini tinggal kenangan aja, karena di luar sana persaingan itu sangat luar biasa. Di situ tadi Alpi bernegosiasi luar biasa, Pak Wandojo juga perannya luar biasa. Orang bernegosiasi saat menagih orang-orang yang berkarakter tipe-tipe sulit. Ada trik pertama, bahwa dia kembali pada saat dia memohon, memasukkan permohonan pinjam dana di kita, pinjam uang di kita. Di situ kembalikan. Awalnya baik-baik, jangan sampai kita akhiri dengan cara yang tidak baik. Nah itu salah satunya, bahwa emosi dia itu kembali kepada saat dia memohon kepada kita bagaimana dia supaya mendapat pinjaman dari BMT 068. Kalau kita bawa kembali ke situ, ajak hatinya terikat dengan emosional kita, secara psikologi aja. Datang ke rumah orang itu, lihat suasananya juga. Tengah hari orang lagi guring, kita datang ketok-ketok nagih hutang, emosinya masih labil, bukan malah dibayar, malah kita kadang-kadang dilempar pakai kursi. Kalau Pak Toto sering dulu dilempar pakai kursi, dikejar pakai parang, sangat sering sekali. Tapi sekarang sudah tobat, nggak mau lagi yang kayak gitu. Jadi kita analisis, cari waktu yang tepat, kira-kira dia itu punya mood yang bagus kapan. Tapi kan itu susah. Tapi itulah, kadang-kadang hal yang kita anggap susah ternyata di lapangannya gampang, hal yang kita anggap gampang ternyata susah. Dan pintar-pintarlah bersilat lidah, bernegosiasi. Harus kayak, oh saya tidak mau. Memang benar kata Pak Wandoyo tadi, suatu proses itu tahapan-tahapannya harus dipenuhi dulu, baru kita bisa berbicara meminta hak kita. Dia tidak bisa mungkir lagi karena ada pernyataan terus. Kalau cuma lisan, apalagi tidak ada saksinya, Allahu a'lam bishawab, banyak sekali. Itu yang tertulis pun banyak yang muncul. Nah, tapi kawan-kawan jangan tiru. Memang terkadang suatu saat itu kita harus berani mengambil keputusan dan resiko. Saat berhadapan dengan orang yang berat, proses-proses tahapan-tahapan kita sudah penuhi, tapi dia tetap tidak kooperatif. Memang terkadang harus ngambil resiko. Tapi lihatlah situasi dulu. Menang atau kalah kita di situ. Kalau kita sekiranya kalah, jangan ambil resiko. Mundur. Mundur itu bukan berarti kalah. Mundur kita pikir strategi apa yang kira-kira bisa masuk dengan orang itu. Tapi kalau berani ambil resiko, sekiranya kita menang, ambillah resiko itu. Di lapangan itu harus bisa
menghasilkan keputusan cepat dan tepat, dan itu tidak semudah seperti yang dibicarakan. Kawan-kawan harus terus upgrade, asah pengetahuan kawan-kawan. Kenapa di BMT tidak riba sedangkan di bank konvensional riba? Itu harus tahu sebabnya kawan-kawan. Cari tahu, pelajari bisnis BMT kayak apa, akad di pembiayanya kayak apa bedanya dengan akad di konvensional. Jadi anggota kita itu merasa yakin BMT itu aman, kita menyimpan uang di situ juga tidak melanggar syariat. Kira-kira pagi ini tuh tetap semangat. Ada istri untuk yang laki-laki menunggu di rumah, ada anak yang menunggu di rumah yang perempuan, ada suami tercinta yang selalu mendoakan kita agar kita selalu sehat-sehat dan baik-baik saja, ada keluarga yang selalu mendoakan dan berharap kita itu adalah orang-orang yang bisa dibanggakan. Jangan kita berikan kesan sebaliknya kepada mereka. Tetap semangat, minimal untuk keluarga kita. Nanti insya Allah untuk lembaga kita ini ke depannya akan jauh lebih baik. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.